Setiap wali memiliki karomah yang menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut karomah Sunan Derajat. Ditolong ikan cucut dan ikan talang. Kisah ini bermula saat Raden Qasim menumpang biduk atau perahu kecil dari Surabaya menuju Gresik untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Di tengah laut, biduk yang ditumpanginya dihantam badai hingga hancur di wilayah Lamongan. Dalam musibah itu, beliau selamat ditolong oleh ikan talang atau cakalang hingga ke pantai Jelak. Kisah yang lebih rinci dinyatakan saat perahu nelayan yang ditumpanginya hancur, Raden Qasim sempat berpegang pada dayung perahu sehingga tidak ikut tenggelam dengan yang lainnya. Pada saat itulah keajaiban terjadi. Tiba-tiba 2 ekor ikan cucut dan talang berukuran besar menghampirinya. Kemudian dia naik ke punggung ikan itu dan mendarat dengan selamat ke kampung Jelak, Banjarwati. Kisah ini sebenarnya memiliki makna teladan. Dengan mengambil kisah Sunan Derajat, diharapkan masyarakat dapat mengambil hikmah tentang cara menghadapi bencana atau rintangan dalam mengejar cita-cita yang luhur. Pasti akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Di tempat ini Raden Qasim disambut tetua kampung, yakni Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Keduanya sudah memeluk agama Islam. Raden Qasim lalu menetap di Jelak dan menikah dengan Kemuning, putri Mbah Mayang Madu. Dari sini dakwah Sunan Derajat dimulai. Awalnya dia mendirikan surau yang lalu berkembang menjadi pondok pesantren. Dari Jelak, Raden Qasim masuk ke pedalaman, yakni ke perbukitan Derajat. Saat itu kawasan ini masih berupa hutan dengan pepohonan yang cukup lebat. Ditemani kakaknya Sunan Bonang, dia lalu menghadap Sultan Fatah. Kepada Raja Demak itu, Sultan Derajat meminta izin membuka hutan dan tinggal di perbukitan Derajat. Permohonan ini lalu diluluskan oleh Sultan Fatah. Dengan cepat perbukitan Derajat menjadi mercusuar dakwah-dakwah Raden Qasim. Yang dikenal dalam metode dakwah Raden Qasim dari Bukit Derajat ada 3, terdiri dari pendidikan, dakwah, dan sosial. Misi sosial Sunan Derajat tidak pernah ketinggalan dimanapun dirinya berada. Hal ini membuatnya sangat dicintai fakir miskin. Dalam dakwah, dia menggunakan media gending-gending dan pangkur yang diiringi dengan gamelan. Sedangkan pendidikan dilakukannya di masjid-masjid dan pondok pesantren. Sementara sosial dilakukan dengan jalan membenahi keadaan sosial ekonomi masyarakat Jawa Timur yang mengalami krisis pada abad ke-15 dan 16. Karomah yang kedua adalah memancarkan air dari lubang bekas umbi. Ketika Sunan Derajat mengadakan perjalanan dakwahnya, beliau dan pengikutnya merasa kehausan. Maka beliau meminta semua untuk istirahat dan mencari air untuk diminum. Beberapa santrinya mencabut umbi hutan atau wilus untuk diambil airnya. Ketika Sunan Derajat berdoa kepada Allah agar diberikan air, maka saat itu juga keluar air memancar deras dari bekas cabutan umbi hutan tersebut. Hingga saat ini air keluaran dari bekas cabutan umbi hutan tersebut masih ada. Bahkan dijadikan sumur oleh warga sekitar. Sumur ini menjadi sumur abadi yang ada di daerah itu. Karomah Sunan Derajat yang ketiga yaitu memindahkan masjid dalam waktu semalam. Alkisah, ketika Sunan Sendang Duur meminta masjid kepada Ratu Kalinyakmat atau Mbok Rondo Mantingan, ia diizinkan membawa masjid bangsawan yang ada di Jepara. Ratu Kalinyakmat mengizinkan untuk memindahkan masjid yang berada di Jepara tersebut untuk dibawa ke desa Sendang Duhur. Namun dengan syarat
Ketika nanti memindahkan, tidak boleh ada bekas pindahan atau puing-puing pemindahannya. Selain itu juga syaratnya harus dipindahkan dalam waktu 1 malam. Sunan Sendang Dur kemudian meminta bantuan Sunan Derajat untuk memindahkan masjid tersebut ke desa Sendang Dur. Akhirnya, dalam waktu semalam, masjid yang berada di Jepara bisa dipindahkan oleh Sunan Derajat tanpa meninggalkan secuil potongan apapun atau serpihan di tempat yang lama. Esok harinya, warga Sendang Dur merasa kaget karena muncul masjid bagus di desanya. Padahal kemarin tidak ada masjid di desanya. Mereka sangat senang dengan adanya masjid dadakan tersebut. Kemudian oleh masyarakat desa Sendang Dur digunakan sebagai tempat sholat dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Keberhasilan Raden Syarifuddin atau Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam menyebabkan dirinya dijuluki sebagai Kadrajat, yang berarti seseorang yang diangkat derajatnya. Dari situlah muncul sebutan Sunan Derajat, sekaligus bergelar Sunan Mayang Madu karena telah berhasil mensejahterakan rakyat. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Beliau dimakamkan di area pesantrennya, yaitu di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Komplek makam Sunan Derajat memiliki pintu seperti gapura yang berbentuk padureksa yang terbuat dari kayu. Pagar kayu tersebut disebut dengan pacak suci yang berbentuk seperti mahkota. Puncak Ma'rifat Sunan Derajat menuliskan perumpamaannya sebagai berikut. Ilang jenenge kawula, sirna datang ana keri. Pan ilang wujud tira, tegese wujude witi. Ilang wujude iki, anenggih perlambang ngira. Lir lintang karahinan, kasorotan Sang Hyang Prawi. Hilang jati diri makhluk, lenyap tiada tersisa. Karena hilang wujud keberadaannya, itulah juga wujud Tuhan. Itulah yang ada ini. Adapun persamaannya seperti bintang di waktu siang yang tersinari matahari. Wallahu a'lam bishawab.